Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang sumber-sumber hukum. Nah, di mana sumber-sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi pembentukan dan penerapan hukum dalam suatu masyarakat atau negara. Nah, di sini saya akan membacakan beberapa contoh sumber hukum. Baik, yang pertama, undang-undang. Peraturan perundang-undang dengan ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang. Itu yang pertama. Yang kedua, peraturan pemerintah. Nah, peraturan perundang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Itu yang kedua. Yang ketiga, keputusan presiden. Peraturan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang atau peraturan pemerintah. Yang keempat, adat kebiasaan atau tradisi yang hidup dalam masyarakat dan dianggap sebagai hukum. Itu yang keempat. Yang kelima, kebiasaan atau kebiasaan perilaku atau tindakan yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat dan dianggap sebagai hukum. Itu adalah beberapa contoh hukum. Itu beberapa contoh sumber hukum. Baik, di sini pengertian sumber hukum menurut Prof. Sudikno Mortokusumo bahwa sumber hukum itu ada 5. Di sini saya akan membacakan 2 saja. Nah, yang pertama, sebagai asas hukum, sebagai suatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Prancis, hukum Romawi. Nah, itu adalah menurut Prof. Sudikno Mortokusumo. Sedangkan menurut Joeniarto, sumber hukum itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sumber hukum dalam pengertian sebagai asalnya hukum positif, wujudnya dalam bentuk yang konkret dalam bentuk konkret ialah berupa keputusan dari yang berwenang. Nah, untuk mengambil keputusan mengenai suatu soal yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber hukum dalam pengertian sebagai tempat ditemukan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif. Wujudnya ialah berupa peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan baik tertulis ataupun tidak tertulis. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, sumber hukum yang dihubungkan dengan filsafat, sejarah, dan masyarakat. Nah, itu adalah 3 perbedaan sumber hukum yang dibedakan oleh Joeniarto.
Nah, di samping itu juga Jueniarto menyatakan sumber hukum itu juga sebagai asal hukum yang berkaitan dengan kewenangan, penguasaan dalam bentuk pengeluaran hukum. Tepat ditemukan hukum baik bentuk dan jenis, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan yang terakhir, sumber hukum diartikan hal-hal yang dapat mempengaruhi penentuan hukum tata negara. Nah, itu menurut Jueniarto. Baik, cuman itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.